paling penting. Dengan melakukan pembelian mobil Mitsubishi dengan Mariam, Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, hari ini saya berkunjung ke salah satu showroom Mitsubishi, dan tepatnya kembali kita berada di Mitsubishi Siliwangi, Bekasi ya. Dan kali ini kita ditemani sama salah satu sales counternya, kita bersama Kak Mariam kali ini. Nah, untuk Kak Mariam, mungkin biar teman-teman pada kenal dulu, dan barangkali ada yang ingin tahu promo-promonya juga, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Oke, baik Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan dengan saya Mariam dari Mitsubishi Siliwangi, Bekasi. Jika Bapak Ibu ingin mencari mobil Mitsubishi baru atau mengetahui promo Mitsubishi, Bapak Ibu bisa menghubungi Mariam di nomor 0878 8989 2888. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung ke showroom kami, Bapak Ibu bisa datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Siliwangi, kilometer 7, nomor 90, Rawalumbu, Bojong Menteng, Kota Bekasi. Selain melayani pembelian mobil baru, kami juga melayani bengkel servis dan juga pembelian spare part untuk mobil Mitsubishi Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu bisa datang langsung untuk melakukan servis atau bisa menghubungi Mariam untuk Mariam bantu jadwal servisnya supaya Bapak Ibu tidak perlu mengantri ketika Bapak Ibu ingin servis mobilnya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin membeli mobil baru, Mariam punya banyak promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Promo pertama, setiap pembelian cash ataupun kredit, kita akan memberikan diskon spesial, diskon terbaik, dan nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan mulai dari 10%. Contohnya mobil di samping kita ada Expander Cross, DP-nya mulai dari 15 juta, New Expander, DP-nya mulai dari 10 jutaan, X-Force, DP-nya mulai dari 30 juta, Pajero, DP-nya mulai dari 60 juta, dan ada juga mobil komersil yang DP-nya mulai dari 10 jutaan. Lalu yang ketiga, kami bekerja sama dengan Indomobil Finance, yaitu salah satu leasing yang berpengalaman dan terpercaya yang memiliki promo bunga ringan mulai tenor 1 sampai 5 tahun. Lalu yang keempat, kita punya promo angsuran ringan, yaitu dengan angsuran 4 jutaan saja Bapak Ibu bisa memiliki mobil Mitsubishi dari kami. Lalu yang kelima, kita punya program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang mau menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, Bapak Ibu bisa menghubungi Mariam saja. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu keliling showroom, karena akan kami pastikan mobil Bapak dan Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Yang keenam, kami akan memberikan servis gratis meliputi jasa, oli, dan juga spare part sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi karena sudah kami gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Dengan melakukan pembelian mobil Mitsubishi dengan Mariam, Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau test drive, Bapak Ibu bisa menghubungi Mariam, lalu nanti Mariam akan siapkan unitnya.
Atau jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke dealer kami akan membawakan unitnya ke tempat Bapak Ibu, ke rumah ataupun ke kantor. Nah, kali ini kita bareng Kak Mariam dari Mitsubishi Siliwangi Bekasi ya. Tadi langsung disampaikan promo-promonya banyak banget, cash kredit ada diskonnya, ada DP ringan, ada angsuran ringan, bunga ringan, bahkan ada servis gratis. Dan bahkan kalau teman-teman beli mobil melalui Kak Mariam, ini bisa mendapatkan hadiah langsung nih, berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi, jadi langsung dapat. Nah, jadi promonya banyak banget. Bagi teman-teman yang cari mobil Mitsubishi, nggak perlu ragu lagi, langsung hubungin Kak Mariam, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar unit yang sangat spesial, unit yang lumayan langka nih ya. Kita sudah ada Mitsubishi New Xpander Cross yang manual, dan kebetulan ini yang ada improvement juga nih. Jadi kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah ada perbedaan dari tipe CVT-nya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Mitsubishi New Xpander Cross ini ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi ya. Jadi kita selalu lampirkan harga itu di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya aja, di bawahnya sudah ada harga lengkap Mitsubishi di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya untuk New Xpander Cross Improvement, dan ini yang manual yang merupakan tipe termurahnya. Dari desain grill ornamennya dia masih belum ada perubahan dari generasi sebelumnya. Modelnya sama ya, dynamic seal seperti ini dengan motif-motif garis-garis ya, warna black glossy, lalu sedikit ada gelombang-gelombang atau motif honeycomb-nya. Kemudian di tengahnya dia dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome, dan kanan kirinya juga dia ada ornamen-ornamen membentuk kayak bumerang di finishing warna chrome ya, masih sama kayak yang sebelumnya. Dan untuk yang tipe manual yang termurah pun dia juga dilengkapi dengan kamera depan ya, jadi sudah ada kamera 360-nya. Dan untuk bumper bawahnya, paling bawah di tengah ini juga di finishing warna silver dove, dan di atasnya ada ruang terbuka yang di finishing warna abu-abu glossy ya. Dan kita lihat untuk detail dari lampunya, untuk lampu senjanya ini ada perubahan di improvement ini, jadi dia sudah ada lampu DRL-nya. Plus untuk lampu senjanya juga sudah LED ya. Dia panjang, bentuknya metrik-metrik. Kemudian untuk lampu sennya juga sudah LED juga. Lalu untuk di lampu utamanya dia masih sama, yaitu lampu LED juga, modelnya T-shape. Kemudian untuk lampu fog lampnya untuk Xpander Cross yang termurah pun yang manual ini juga pakai lampu LED dengan housing warna silver dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New Xpander Cross manual 2024. Nah, untuk mesinnya, untuk Mitsubishi New Xpander Cross manual ini belum ada perubahan dari generasi sebelumnya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyVac. Di mana dengan mesin ini, Mitsubishi New Xpander Cross MT ini dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini tidak ada perbedaan juga dari tipe CVT-nya ya. Jadi dilengkapi dengan velg R17, warnanya two-tone polish, modelnya sama dengan profil ban di 205/55. Rem depannya di sini juga sudah cakram ya, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga. Lalu kita lihat di atas rodanya juga dia ada over fender. Ini warna black dove yang cukup lebar ya, dan seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya. Dan di pintu-pintu bawah sampingnya ini juga dia ada set body molding ya. Jadi menambah kesan sporty, plus juga ini bisa menjadi bantalan kalau benturan di sampingnya ya. Dan di sini di finishing warna silver. Lalu kita lihat untuk spionnya, ini covernya di finishing warna body, sudah dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya sudah connect juga dengan remote-nya ya. Dan menariknya untuk Xpander Cross manual juga dilengkapi dengan kamera samping juga, karena ada kamera 360-nya ada di spion kanan dan kirinya. Lalu di bagian atas untuk Xpander Cross ya, ciri khasnya dia ada roof rail kanan kiri di bagian atas warna black glossy.
Kemudian di bawah kacanya di sini menariknya juga ada list berwarna chrome yang memanjang dari kaca depan sampai belakang, jadi menimbulkan kesan elegan. Untuk handle pintunya model tarik warna body, dan sudah ada tombol akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya tentunya sama persis dengan depannya secara model dan ukurannya. Namun untuk pengereman di roda belakangnya ini masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Xpander Cross Improvement Manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena. Ini model shark fin atau strip view ya. Warna body jadi cukup modern. Lalu ada body yang agak menonjol juga, mirip kayak spoiler tambahan gitu ya. Warna body lengkap dengan stop lamp juga di bagian tengahnya. Dan untuk kacanya ini menariknya juga sudah defogger, jadi sudah anti embun, lengkap dengan wiper belakang juga. Lalu di tengahnya dia juga ada logo Mitsubishi berwarna chrome. Kemudian di bawahnya di tengah ini juga dia dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi kameranya ada 4 ya, sudah kamera 360. Dan untuk detail dari lampunya ini masih belum ada perubahan. Modelnya juga kayak bumerang gitu ya, dengan lampu belakang dan lampu remnya sudah LED. Begitu pula dengan lampu mundurnya juga sudah LED. Tapi untuk lampu sennya yang di belakang ini masih bolam halogen. Lalu di bagian kiri bawah lampu dia ada emblem Xpander Cross ya. Di sini berwarna chrome, dan kemudian untuk bumper bawahnya ini di bagian atas ada finishing warna black dove cukup panjang dari kanan ke kiri. Di paling bawahnya sedikit ada warna silver glossy dan juga di finishing warna black dove ya, dengan tambahan lampu reflektor pada kanan dan kirinya. Dan di bagian tengah selain ada kamera tadi, di sini juga dilengkapi dengan 2 parkir sensor lagi. Jadi untuk keamanan belakang ada kamera dan ada 2 titik parkir sensor. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Xpander Cross Manual 2024. Untuk kuncinya ini juga belum ada perubahan, modelnya masih sama persis, sudah keyless kayak gini ya. Jadi modelnya remote, ada tombol lock dan unlock di depan. Lalu di belakangnya ada emblem Mitsubishi ya, berwarna chrome juga. Jadi saat kita kunci, di sini spionnya juga langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis karena sudah connect dengan remote-nya juga gitu ya. Jadi sudah cukup modern, dan karena ini keyless, teman-teman sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci nih kalau mau masuk. Di sini ada tombol. Kalau kita tekan, ini sudah bisa mengunci, atau kalau kita mau buka, tekan aja tombolnya ya. Nah, ini kita sudah membuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya ini hampir tidak ada beda dengan yang CVT-nya, jadi didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik secara dominan ya, kecuali di bagian armrest dan atasnya ini sudah dilapis soft touch kulit warna navy gitu ya. Kemudian di sini ada list warna silvernya, ada handle pintunya sudah dilapis chrome, dan di bagian sininya ada motif karbon juga ya. Lalu ada tombol-tombol power window, kemudian ada untuk central lock juga, dan di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan double pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya sekilas nggak ada perbedaan dengan yang CVT-nya, jadi didominasi warna hitam juga dengan warna blue navy di bagian tengahnya ya, serta ada list-list warna silvernya. Di pojokan juga mendapatkan tweeter di sini, kemudian di sini juga ada kisi-kisi AC-nya warna silver juga. Kemudian ada warna blue navy ya dengan lapisan soft touch di sini, dan ada tombol untuk menyalakan mesin di bawahnya serta untuk pengaturan spionnya termasuk melipat spion. Dan di bawahnya lagi dia ada tombol idling stop ya supaya BBM-nya irit, jadi bisa stop and go secara otomatis, dan juga ada tombol traction control atau VSC-nya, dan di bawahnya juga ada laci penyimpanan kecil yang sudah bisa ditutup juga nih, jadi praktis, kelihatan rapi juga gitu ya. Dan di paling bawahnya tentunya dilengkapi dengan gas, rem, dan kopling karena ini adalah yang manualnya. Dan untuk bahan joknya ini berbeda dengan yang CVT ya, karena ini dia masih bahan fabric warna hitam dengan motif-motif wajik di tengahnya, jadi belum dilapis kulit. Di sini pengaturan sandarannya masih manual ya, sama dengan CVT-nya. Ada pengaturan ketinggian joknya juga ya, modelnya putar kayak gini, jadi bisa diatur naik turun joknya. Dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini menarik ya, yang tipe termurah pun yang manual ini dia juga sama kayak yang CVT-nya, modelnya 4 spoke, sudah dilapis kulit juga ya, dengan aksen-aksen warna chrome di kanan kirinya dan warna black glossy juga ya.
dan di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Dan setirnya ini sama yang ada di Pajero Sport itu ya. Jadi yang dibilang expander rasa Pajero karena setirnya sama persis dengan yang ada di Pajero. Lalu di kanan dia ada tombol voice command dan untuk mengangkat telepon, dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID lengkap dengan untuk pengaturan audio suite controlnya juga gitu ya. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur naik turun dan sudah bisa maju mundur juga nih ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan tentunya ada salar-salar untuk menekan lampu-lampunya ya, standar. Dan di kirinya dia ada salar-salar untuk menekan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin yang manual pun ini sudah keyless ya. Jadi cukup injak kopling kalau manual, lalu tekan tombol smart bottomnya yang di kanan ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini juga sama dengan yang CVT-nya. Jadi modelnya sudah full animasi digital kayak gini ya, atau sudah full TFT. Jadi ini sama yang ada di Pajero juga gitu ya. Kemudian ada RPM dan kecepatannya di tengah sudah digital, lengkap dengan indikator 3D juga ya untuk mobilnya itu ya. Untuk posisi kendaraannya ada indikator BBM dan odo trip, suhu gitu ya, dan lain-lain ya, termasuk pintu-pintu yang terbuka juga ada juga ya. Jadi ya ini yang dibilang expander rasa Pajero karena memang setir dan juga speedometernya sama kayak yang ada di Pajero Sport. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Di sini modelnya floating, ini sekitar 10 in ya. Dan di sini juga ada Android Auto. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya dia ada USB, iPod, penyambungan ke telepon, Bluetooth gitu ya. Ada radio, MM-Link juga ya, jadi mirroring dengan handphone juga bisa gitu ya. Dan kalau dirubah ke R atau mundur ya, ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 tadi ya, jadi bisa menampilkan kamera 360-nya. Jadi secara head unit lumayan lengkap gitu ya, karena sudah ada kamera 360, ada Android Auto juga. Lalu di bawahnya, di sini dia ada kisi-kisi AC-nya, sudah di finishing warna silver untuk list-listnya ya. Kemudian di tengahnya juga ada tombol menyalakan lampu hazardnya, dan di bagian dashboard dari tengah sampai ke kirinya, ini di bagian tengahnya dia dilapis bahan soft touch atau kulit warna blue navy ya, yang senada dengan door trimnya tadi. Lalu di bagian bawahnya di sini ada pengaturan AC-nya, ini menariknya sudah digital ya. Untuk suhunya di bagian kanan, kemudian di kirinya ada pengaturan kipasnya. Dia ada tombol untuk sirkulasi udaranya juga, ini bisa diatur untuk bersirkulasi di dalam juga. Kemudian ada tombol AC, mode untuk arah semburannya juga ada ya, jadi sudah bisa diatur arah ke badan dan ke kaki juga nih kalau mau dibagi. Kemudian ada pilihan max cool dan ada tombol rear defogger karena kaca belakangnya sudah anti embun juga gitu ya. Dan secara keseluruhan ini tampilan dashboardnya memang kelihatan elegan, kelihatan sporty juga ya, dan tidak ada beda dari yang tipe CVT-nya. Di bawah sini dia juga dilengkapi dengan power outlet ya, 12 volt, lengkap dengan port USB di sampingnya, ada dua colokan di sini standar, ada laci kecil, di sini ada sekat, dan di bawahnya ada laci terbuka, lengkap dengan wireless charger juga nih. Jadi teman-teman kalau nggak bawa kabel bisa pakai wireless charger kalau handphonenya sudah support juga gitu ya. Kemudian ini untuk transmisi manualnya modelnya seperti ini, cukup elegan juga ya, ada warna silvernya, black glossy di atasnya, 5 percepatan ya, dan R-nya ini yang ke depan di kiri. Kemudian di bawahnya sudah dibungkus kulit, dan di paling bawah dia juga di finishing warna black glossy serta ada list-list warna chrome juga ya. Jadi secara keseluruhan di sini pun kelihatan elegan dan mewah juga. Untuk rem tangannya ini modelnya masih model tarik, dan ini besar banget gitu ya. Dan tombolnya sudah dilapis chrome, jadi beda dengan CVT-nya yang sudah elektrik. Untuk yang manualnya dia masih model tarik. Lalu di sini dia juga ada dua cup holder ya di sebelah kirinya yang standar ya, warna hitam. Dan di sini dia nggak ada ini ya, konsol boxnya itu nggak tinggi gitu, jadi nggak bisa untuk armrest gitu ya. Jadi dia di bawah kayak gini, ini kayak expander yang exit ya. Dan kalau dibuka ya sebenarnya boxnya ini cukup besar ya untuk penyimpanan, bahkan ada sekatnya lagi, dan menariknya juga ada port outlet juga ya. Jadi teman-teman bisa ngecas juga di dalam sini gitu ya. Dan boxnya lumayan nih karena dia dalam banget, tentunya ini banyak gitu kalau buat penyimpanan barang-barang ya. Di bagian depan di sini juga ada laci utamanya ya, di bawah ini cukup besar dan panjang juga ya. Bahkan dia juga untuk aparnya disimpan di sini. Kemudian di atasnya lagi ada laci terbuka, modelnya panjang dari tengah sampai kiri, dan di atas tadi ya lapisan soft touch-nya sampai ke kiri menyambung ke tengah, lengkap dengan tambahan list warna silver yang menyambung dari kisi AC sampai ke bagian dashboard tengahnya juga, dan di atasnya juga ada motif-motif karbon warna glossy juga.
Lalu di atasnya lagi, dia juga ada airbag untuk penumpang depannya karena sudah ada dual airbag, lengkap dengan tambahan tweeter atau speaker tambahan di bagian pojoknya. Kemudian di bagian atasnya standar juga ada sun visor, menariknya lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga nih. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengahnya di sini juga ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning. Di tengahnya ini juga ada spion dalamnya, ini masih standar, dan di kanan dia juga dilengkapi dengan sun visor, tapi di bagian driver tidak ada kaca dan lampu tambahannya. Kemudian pada joknya juga tentunya ada seatbelt ya. Ini kanan kiri 3 titik penguncian yang sudah ada teknologi protensioner dan false limiternya juga untuk keamanannya ya. Lalu di atas jok juga tentunya dilengkapi dengan headrest. Ini sudah adjustable, tapi tentunya belum dilapis kulit ya, karena untuk yang expander cross manual ini belum dilapis kulit untuk joknya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya, kita lihat di sini sama kayak depannya didominasi warna hitam dan ada lapisan soft touch di bagian tengah, dan armrestnya ini warna blue navy juga dengan jahitan warna putih. Lalu di sini ada lapisan warna silver juga ya, ornamen, modelnya panjang, ada motif karbon juga di bawahnya di sini, lengkap dengan tombol power window, dan untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Dan di paling bawah dia juga ada speaker, tentunya pintu kanan kiri, ada 2 cup holder juga, dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New Expander Cross manual ya, yang improvement. Secara ruang cabin tidak ada perubahan juga ya. Dari lutut saya ke depan masih cukup longgar ya, dengan jok yang sudah saya mundurin. Di bagian atasnya juga mantap ya, karena ini dengan tinggi 167-an ini masih 10 jari lebih gitu ya, jadi cukup nyaman, tinggi juga. Kanan kirinya juga menariknya ada pegangan tangan yang sudah retract, ada 2 kanan kiri. Kemudian di sini juga ada AC double door-nya, ada 4 blower dengan pengaturannya di sebelah kanannya. Dan di tengah di sini juga ada lampu cabin ya, ini masih warna kuning. Kemudian untuk seat belt-nya ini kanan kiri sudah 3 titik penguncian, dan menariknya di tengahnya pun 3 titik penguncian dari atas sini ya. Jadi semua seat belt-nya sudah 3 titik penguncian. Kemudian di atas juga ada headrest, tapi disayangkan memang hanya 2 kanan kiri ya. Jadi kalau bertiga tengahnya dia nggak dapat headrest gitu, hanya 2 yang sudah adjustable. Dan kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri, ini bisa dijadiin armrest. Ya, belum dilapis kulit ya, karena joknya juga belum dilapis kulit, dan di sini ada 2 cup holder juga gitu ya. Dan menariknya di bawah sini dia ada isofix kanan kiri. Jadi kalau teman-teman mau nambah kursi tambahan untuk baby gitu ya, tentunya sangat praktis kalau mobilnya ada isofixnya gitu ya. Di depan sini juga ada kantong-kantong, di bawah ada 2, di atasnya juga ada kecil-kecil ya. Ini ada 2 lagi gitu ya. Jadi kanan kiri kantong-kantongnya lumayan banyak. Dan untuk yang tipe manual di bawah sini dia nggak ada colokan ya, jadi nggak ada power outlet ataupun port USB, jadi nggak bisa ngecas di area baris keduanya ini. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan joknya cukup simpel ya, jadi sekali jebretan sudah langsung terlipat kayak gini, jadi aksesnya untuk masuknya jadi lebih mudah gitu ya. Kita masuk. Nah, di area baris ketiganya ini dengan posisi sandaran yang hampir tegak ini memang kurang nyaman ya. Jadi harus kita miringin. Dan kemiringannya lumayan nyaman gitu ya, dan bahkan di sini langsung ada jarak walaupun mepet gitu ya. Jadi teman-teman nanti bagi aja dengan baris keduanya karena di sana masih longgar banget gitu ya. Lalu yang menarik di kanan kirinya di sini ada 2 headrest yang sudah adjustable, hanya 2 ya. Kemudian seat belt-nya di sini juga 2 kanan kiri, sudah 3 titik penguncian juga. Kemudian di kanan kirinya di bawah juga ada tempat-tempat penyimpanan untuk cup holder dan laci tipis panjang gitu ya. Di atasnya juga ada laci tipis panjang lagi untuk naruh-naruh handphone gitu ya. Dan menariknya di baris ketiganya justru dia ada power outlet nih. Jadi teman-teman bisa ngecas di baris ketiganya langsung dari kanan ini ya. Dan di atas dia juga menariknya ada pegangan tangan yang sudah retract juga. Jadi sampai di baris ketiga tetap ada pegangan tangan. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini dia masih manual ya, seperti ini, hidrolik. Dan kita lihat space bagasinya sama kayak expander lainnya ya. Mobil 3 baris seperti ini gak terlalu besar, tapi tetap lumayan masih ada bagasi seperti ini. Dan kalau teman-teman pengen lebih besar lagi, ini juga bisa
lipat jok baris ketiganya, boleh setengah kayak gini atau dua-duanya juga bisa nih ya. Dan ini menariknya dia agak hampir rata dengan lantai gitu ya, karena pelipatannya langsung ke depan kayak gini. Dan di bagian kanan kirinya dia juga ada tempat penyimpanan, box terbuka gitu ya. Bahkan kalau diangkat karpetnya ini, dia juga ada storage lagi nih, ada 3 box yang lumayan besar-besar untuk barang-barang kecil kayak toolkit, dongkrak dan lain-lain bisa disimpan di sini ya. Tapi ternyata dongkrak dan toolkitnya sudah disimpan di sini juga nih. Jadi ada laci lagi untuk penyimpanan toolkit dan dongkraknya, jadi cukup praktis semuanya. Jadi storage-nya cukup banyak di area bagasinya ini. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Xpander Cross manual standar 2024 improvement ya. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri ada improvement di bagian lampunya, ada lampu di RL-nya plus sudah LED juga sennya. Dan juga teman-teman tadi lihat sendiri ternyata berbeda ya secara fiturnya, itu dari yang CVT ada perbedaan di bagian joknya juga yang belum dilapis soft touch atau belum dilapis kulit gitu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman worth it atau enggak untuk memiliki Mitsubishi Xpander Cross manual ini? Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi Xpander Cross ini ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan. Di sini ada Kak Mariam, tadi sudah disampaikan promo-promonya. Yang mau konsultasi, hitungan kredit, mau tanya harga, diskon, bahkan mau janjian test drive, langsung aja disampaikan sama Kak Mariam, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Mariam. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.